setiap saat sampai kuat banget, sampai dalam hati kayak mau meledak gitu dari waktu zaman di SLB itu sampai akhirnya ya aku di Melbourne. Dan Pak Dedi itu cerita mas, itu beliau itu kan trainingnya di Melbourne. Kok Dan bisa begitu ya? nah itu lucu dan yang Iya. lebih ini lagi, yang lebih lucu tapi luar biasa banget. Ada satu peristiwa waktu itu, biasanya kan kita setiap Sabtu itu diajak jalan-jalan oleh house parent. Eh, Waktu itu satu hari saya pulang dari, nggak tahu, di Melbourne tuh ada kayak museum science gitulah. Aku lupa namanya apa. Nah, pulang waktu itu sendiri karena dari sekolah Himayas ke rumah house parentku itu nggak jauh, paling hanya 300 meter lah. Nah, saat aku lewat bawah pohon mas, satu pohon itu, dan itu ada angin kencang, waktu itu musim dingin, dan itu ada daun-daun yang rontok, dan aku teringat mas masa-masa waktu aku bilang waktu itu, dan aku teringat, dan di situ aku sampai aku berhenti, aku nikmatin tuh mas rontokan daun-daunnya itu, dan aku ingat janji aku waktu itu, pernyataan Oh, ya. yang waktu di apa pulang malam-malam itu Mas Adi? Iya, iya betul, Oh, iya betul. kok jadi bisa begitu ya? Nah, itulah. Saya juga kaget itu. Eh, dan itu saya baru pahami kenapa itu terjadi ya sekarang ini. Padahal waktu sekitar tahun 2008 ya, saya sering ngobrol waktu itu dengan ya mentor saya juga, termasuk salah satu mentor saya itu Pak Irwan. Itu ada hukum namanya law of attraction itu mas, hukum tarik menarik. Saya dulu tadinya nggak begitu yakin, itu kan seperti bayanginnya kayak magic, ternyata enggak, ternyata saya sendiri sudah membuktikan sendiri bahwa ya mungkin kalau bahasa orang spiritual beragama itu mungkin iman barangkali ya namanya, tapi ya itu yang terjadi ketika kita berpikir, mengimpikan, rasanya di hati itu kayak mau meledak setiap hari, memikirkan, akhirnya kita dituntun pada suatu jalan di mana kita akan menuju pada ujung dari impian kita gitu mas. Oke, jadi ternyata mimpi yang benar-benar menjadi kenyataan Kenyataan gitu ya Mas itu ya. Tadi ya. karena law of attraction, hukum tarik Iya. menarik. Jadi Iya. ketika kita bermimpi apa alam akan merespon gitu Mas Adi. Ya, kita bermimpi, ini bukan mimpi tidur mas ya, bukan mimpi, bukan wangsit, bukan. Tapi memimpikan tuh menghayalkan, menginginkan, dan sehingga kita begitu menginginkannya banget, nah sehingga alam respon, dan kita akan dituntun pada jalan-jalan yang akan menuju impian kita. Ya, nah Mas Adi, tadi Mm-mm. kan hubungannya dengan mimpi dan akhirnya menjadi kenyataan. Mas Adi sudah ke berapa negara? Ya ini juga sebetulnya impian-impian juga ya. Akhirnya kan dari situ timbul impian-impian berikutnya. Nah, akhirnya ya tidak hanya satu negara, waktu itu saya sudah beberapa ya. Mungkin antara 8 negara, 8 negara. Nah, dari negara-negara tersebut, Mas Adi, mana Mm-mm. yang paling membawa kesan Iya, bagi Mas Adi? iya. Sebetulnya kalau kesannya banyak, artinya ada yang memang eh, ke negara-negara itu ada yang betul-betul saya eh, benar-benar datang sendiri dengan penuh daya upaya. Ada juga yang memang persis seperti yang saya impikan juga mas gitu. Jadi beberapa ada yang saya impikan, seperti contoh waktu kita tahun 2000 atau 2001 saya lupa, antara itulah saya berkenalan dengan komunitas TC waktu itu. TC itu sebuah kelompok doa atau cara berdoa secara Kristiani ya, salah satu cara berdoa secara Kristiani, dan mereka membentuk sebuah komunitas, dan mereka berdiam di suatu desa di Perancis, desa kecil namanya TC. Jadi mereka dikenal di sana dengan doa TC. Ya di sana desa itu terkenal dengan desa yang betul-betul begitu tenang, begitu ada suasana doa di sana. Dan saya waktu itu di gereja saya mengimpikan itu mas, gitu. Karena waktu itu saya ikut doanya, kok enak ya, gimana kalau saya ingin ke sana gitu. Sampai saya akhirnya bermimpi dalam tidur. Ini bukan karena wasit ya, tapi karena kita memikirkannya sampai terbawa mimpi. Waktu itu saya ingat musim dingin, mimpi saya waktu itu musim dingin, saya pergi ke sana, ke TC,
melihat bangunan-bangunannya, bangunan sederhana waktu itu. Dan mungkin Mas Rio masih ingat kalau zaman kita, kalau masih ingat, saya sering menyinggung-nyinggung, saya pengen ke TC gitu kan. Iya, betul sering sering cerita kalau kita pengen TC gitu. Tahun kita kan bahas itu kan tahun 2008, 2009 aku sering nyinggung. Iya, 2008, 2009 betul. Nah, benar tahun 2020 ya Tuhan izinkan saya pergi ke sana. Dan betul-betul saya ke sana musim dingin. Dan bangunan-bangunannya itu mirip seperti yang saya lihat divisualisasikan di mimpi saya. Ada satu lagi yang ketika saya kan ke sana 2 kali. 2 kali itu yang satu waktu pertama kali itu saya tinggal di Melbourne, dan setelah masa habis ada beberapa teman yang pergi ke Sydney untuk mereka extend 1 minggu karena akan bertemu dengan orang tuanya gitu ya. Jadi, tapi saya sih waktu itu tahun 99 saya ingin banget ke Sydney karena di sana ada Opera House gitu Mas, yang gedung teaternya tuh di pinggir laut, terus dia berbentuknya kayak kerang gitu. Iya, Opera House yang di Sydney ya. Kalau di kalau di Australia pasti ada gambar itu, jadi gambar ikonik gitu ya. Iya, kalau zaman dulu saya sering lihat itu di ini Mas, Dunia Dalam Berita. Iya. Di Dunia Dalam Berita tuh kalau latar belakang dulu kan ada kayak itu apa sih, kayak keong mas gitu. Saya ingat gitu waktu kecil saya sering lihat itu gambarnya, itu gila, aku pengen banget loh. 99 itu tahun 99 aku ngimpiin mau ke sana, ke Sydney gitu loh. Tapi kan nggak bisa, saya harus pulang ke Indonesia karena udah, ya puji Tuhan deh, nggak apa-apa, udah walaupun belum bisa lihat Sydney, belum bisa lihat Opera House, saya udah puji Tuhan karena puji syukur udah bisa, impiannya itu terlaksana, sudah akhirnya bisa ke Australia, udah luar biasa deh. Nah, tahun 2008 itu saya punya kesempatan lagi akhirnya, kan ikut seleksi lagi untuk, nah kali ini dari gereja itu mengikuti World Youth Day, jadi pertemuan pemuda Katolik dunia, dan akhirnya saya berangkat di akhirnya 2008. Nah ketika 2008 kebetulan Mas, itu dilaksanakannya di Sydney, Australia. Nah ketika saya di Australia ini kan, di Sydney ini kan saya punya agenda-agenda lain gitu, jadi acara itu padat gitu, dan saya mungkin ya nggak akan, saya sadar mungkin nggak bisa lihat Sydney Opera House lah, udah nggak mungkin karena sibuk gitu, jadwalnya banyak. Nah pada satu hari saya pas di sana, kebetulan ada satu hari yang kita bisa jalan-jalan. Waktu itu kita milih ke pelabuhan, terus kita menaik ferry, ferry kecil gitu, waktu itu $10. Nah saya ya ikut-ikut aja ya, waktu itu bareng ikut naik ferry itu. Nah ketika di tengah laut itu saya lihat ini Mas, namanya Sydney Harbour Bridge, yang jembatan yang melengkung. Oh iya. Ya, itu di depan persis saya melihat itu, wah ini juga saya sering lihat nih, apalagi dulu saya ingat waktu film Independence Day itu kan ada piring terbang yang jatuh dekat si jembatan itu. Saya jadi ingat, wah ini kayak dulu ternyata besar sekali ya jembatannya gitu kan. Nah, ketika ya sudah, ketika saya lihat di depan mata saya persis dari Sydney Opera House, kemudian saya balik badan, di belakang ada apa sih? Pas begitu balik badan Mas, itu Sydney Opera House ternyata di belakang saya.